Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahila Hairani. Saya duduk di kelas 3. Saya berasal dari SDN 115479 Aik Tapa. Saya mau bercerita tentang legenda Marbau asal-usul negeri di Tanah Rimba. Dahulu kala, di sebuah lembah hijau di antara dua gunung besar, hiduplah sebuah suku yang bernama suku Mandauli. Mereka hidup damai dan bergantung pada hasil hutan serta sungai yang mengalir jernih. Pemimpin mereka adalah seorang kepala suku bijak bernama Datu Marbau. Datu Marbau dikenal bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena hatinya yang lembut. Ia sering menolong rakyatnya tanpa pamrih. Namun, di balik kelembutan itu tersimpan rahasia besar yang hanya diketahui oleh para tetua adat, bahwa Datu Marbau adalah keturunan penjaga roh hutan purba. Suatu hari, datang musim kemarau panjang. Sungai yang biasa jernih mulai mengering dan hutan kehilangan hijaunya. Rakyat mulai gelisah. Mereka percaya bahwa dewa hutan murka karena ada seseorang yang melanggar larangan kuno, menebang pohon beringin suci di tengah hutan larangan. Datu Marbau segera memimpin pencarian pelanggar itu. Setelah beberapa hari, mereka menemukan seorang pemuda bernama Sangkut yang mengaku tak sengaja menebang pohon tersebut karena tak tahu larangannya. "Ampunilah aku, Datu," kata Sangkut memohon. "Aku hanya mencari kayu untuk memperbaiki rumah ibuku yang roboh." Datu Marbau menatapnya dengan iba. Ia tahu niat pemuda itu tidak jahat, tapi hukuman ada harus dijalankan. Malam itu, Datu Marbau bermeditasi di depan batu keramat, memohon petunjuk kepada roh leluhur. Dalam keheningan malam, seekor harimau putih muncul dari bayangan dan berbicara dengan suara seperti angin. "Kesalahan telah dibuat, namun keseimbangan bisa dipulihkan bila engkau rela mengorbankan sesuatu yang paling berharga." Datu Marbau terdiam. Ia tahu maknanya. Pengorbanan itu harus datang dari dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia mengumpulkan seluruh warga di lapangan desa dan mengumumkannya bahwa ia akan pergi ke hutan larangan untuk menenangkan roh hutan. Rakyat menangis dan memohon agar pemimpin mereka tidak pergi, tetapi Datu Marbau tersenyum. Seorang pemimpin sejati tak boleh takut kehilangan dirinya demi rakyat. Ia lalu membawa persembahan berupa beras, bunga hutan, dan kendi berisi air suci. Di tengah hutan, Datu Marbau tiba di tempat pohon beringin suci yang kini tumbang. Ia menunduk kepala dan berdoa menyerahkan dirinya kepada alam. Angin bertiup kencang, petir menyambar, dan tanah bergetar hebat. Ketika badai berhenti, Datu Marbau telah menghilang. Di tempatnya berdiri muncul sebuah mata air yang mengalir deras. Sumber air itu kemudian menyuburkan kembali seluruh tanaman. Rakyat yang datang kemudian menyaksikan keajaiban itu. Mereka menangis bahagia dan menamai mata air itu Aik Marbau, yang berarti air marbau, sebagai penghormatan kepada pemimpin mereka yang telah berkorban. Seiring waktu, dari sumber air itu tumbuh sebuah desa baru. Rakyat percaya bahwa roh Marbau hidup di dalam aliran air tersebut, menjaga mereka dari kekeringan dan bencana. Desa Marbau tumbuh makmur, airnya tak pernah kering, dan tanahnya selalu subur. Para petani bisa panen 2 kali setahun, dan ikan di sungai tak pernah habis. Semua orang hidup dalam kesejahteraan. Legenda Datu Marbau kemudian tersebar ke seluruh negeri, menjadi ceritanya yang diwariskan turun-temurun. Ia bukan hanya simbol kepemimpinan, tetapi juga lambang pengorbanan dan keseimbangan antara manusia dan alam. Hingga kini, jika seseorang datang ke desa Marbau dan meneguk air dari mata air itu dengan hati tulus, konon mereka akan merasakan kesejukan yang menenangkan, seolah Datu Marbau sendiri masih menjaga mereka dari dalam arus air yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.